Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita pada kesempatan ini bisa dapat bertatap maya kembali dalam mata kuliah kita Manajemen Pendidikan Islam, dan pembahasan kita pada hari ini adalah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, secara teori ini adalah masuk kepada manajemen sumber daya manusia. Nah, bahwa kita tahu dalam manajemen itu untuk mencapai sebuah tujuan, ya, tujuan daripada organisasi itu adalah dengan memanfaatkan berbagai macam sumber daya. Dan sumber daya yang terpenting dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, itu adalah sumber daya manusia. Jika ada sekian M yang kita manfaatkan, yang dimanfaatkan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan itu, mulai daripada man, money, mesin, metode, kan gitu ya, market. Sampai kepada, ya kalau saya malah menambahkan ada manajemen sumber daya malaikat, ya, malaikat. Kenapa? Karena memang seorang manajer yang muslim itu perlu menyadari dan mengimani kepada adanya malaikat, raqib dan atid. Jadi sehingga dia dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak terlepas daripada senantiasa mengingat bahwa dalam kehidupannya ada yang harus dipertanggungjawabkan. Bahwa dalam kehidupannya dia harus mengingat segala yang dia lakukan akan tercatat dan suatu saat akan mendapatkan hisaban, ya. Baiklah teman-teman sekalian, bahwa kenapa ada manajemen tendik atau pendidik dan tenaga kependidikan, ya tentu ini juga diantaranya karena merupakan sebuah amanat daripada undang-undang. Kalau kita tahu bahwa di dalam undang-undang, ya, Sisdiknas, di dalam Sisdiknas itu disebutkan, ya, ada yang disebut dengan tenaga kependidikan dan juga ada yang disebut dengan pendidik. Nah, siapa itu mereka? Ya, kalau ke tenaga kependidikan itu adalah ya bagian daripada anggota masyarakat yang diantaranya memiliki tugas untuk mengabdikan diri juga untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi dia memang pada intinya kalau melihat daripada amanat undang-undang itu dia pengabdian, mengabdikan diri, ya. Yang bertugas dan mengabdikan diri yang diangkat diantaranya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Maka memang ini kenapa disebut penunjang, ya ada tenaga-tenaga yang lain. Dalam hal ini kemudian ada pendidik. Nah, siapa pendidik itu? Nah, pendidik itu adalah tenaga kependidikan yang punya kualifikasi. Apakah dia itu sebagai guru, ya, sebagai dosen, sebagai kanselor, sebagai pamong, sebagai tutor, widyaswara, ya. Kemudian juga mungkin bisa sebagai fasilitator, instruktur. Atau dalam istilah di dalam pendidikan Islam, apakah itu murabi, mu'alim, mudaris, ya, mu'adib. Nah, itu adalah bagian daripada tenaga kependidikan. Pendidikan yang disebut dengan pendidik. Nah, kemudian apa itu manajemen pendidik dan tenaga pendidikan itu? Karena ini adalah bahwa ini adalah sama sebagaimana saya tadi katakan bahwa itu adalah sama dengan MSDM, ya, manajemen sumber daya manusia. Siapa sumber daya manusia itu? Ya, SDM itu adalah
yang memiliki potensi. Dia bekerja menjadi aset dan juga merupakan modal non material pada sebuah organisasi. Maka manajemen tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ini masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan seleksi, penempatan, pemberian dan kompensasi, penghargaan, mendapatkan pendidikan dan pelatihan, juga ya tentu adanya pengembangan dan sampai kepada pemberhentian. Maka dapat diberikan satu pemaknaan dalam hal ini bahwa manajemen pendidik dan tenaga pendidikan ini adalah merupakan perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dari mulai awal recruiting, ya, perekrutan, kemudian penentuan posisinya, apakah dia posisi sebagai tenaga pendidik ataukah tenaga kependidikan, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan serta kualifikasi, serta juga nantinya ada semacam terminasi pemberhentian tenaga pendidik kependidikan untuk mencapai sebuah tujuan lembaga. Nah, tadi disebutkan ada yang disebut dengan perencanaan. Ya. Perencanaan SDM itu seperti apa? Karena adanya SDM ini ya pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah sumber daya manusia. Maka ya kalau kita merujuk kepada pemahaman perencanaan itu kan ada semacam pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan. Kita selalu kalau misalnya mau membuat sesuatu, itu melalui langkah-langkah 5W1H. Ya. Apa, siapa, kapan, di mana, dan sampai kepada bagaimana. Nah, fungsi perencanaan ini merupakan fungsi bisa mendasari semua fungsi manajerial. Ya, yang di dalamnya yaitu di situ ada kegiatan perencanaan, kegiatan rekrutmen, kegiatan pemilihan atau seleksi, kegiatan pelatihan, dan sampai kepada pengembangan. Perencanaan SDM ini merupakan hal yang perlu, yang penting. Nah, karena di situ kita merencanakan semacam tenaga kerja ya, agar sesuai dengan kebutuhan lembaga, kebutuhan perusahaan. Ya. Yang itu dilakukan tentu menggunakan prinsip-prinsip manajemen, yaitu efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu jadi merupakan kegiatan untuk mengantisipasi permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di masa yang akan datang. Di mana di situ memperhatikan persediaan SDM yang sekarang, kemudian juga ada semacam peramalan sampai kepada suplai sumber daya. Jadi di mana ini perencanaannya untuk supaya bisa memperbesar jumlah sumber daya manusia. Memperbesar jumlah sumber daya manusia. Nah, kalau kita hayati bersama bahwa sumber daya manusia itu di situ ada hal yang prinsip, yaitu kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu, oleh perilaku dan sifatnya yang ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Dan prestasi kerjanya itu dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Nah, proses perencanaan ya, dalam perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan itu perlu dipertimbangkan
Yang diantaranya perencanaan SDM ini kan karena merupakan proses analisis dan proses identifikasi organisasi di mana memiliki beberapa tujuan. Yang tujuan utamanya adalah untuk kepentingan perencanaan sumber daya manusia. Dalam 3 kepentingan ini, maka ada kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional. Yang komponen-komponen dalam perencanaan yang tidak boleh lepas itu diantaranya adalah tujuan. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan itu harus mempunyai tujuan berdasarkan kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional. Yang menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan lembaga pada masa yang akan datang. Dan di mana itu diantaranya supaya tidak terjadi yang disebut dengan mismanagement, ya. Jadi menghindari mismanagement serta overlapping ketenagaan, ya, ditumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perencanaan SDM itu ada perencanaan organisasi. Nah, dan perencanaan organisasi ini adalah perencanaan yang merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan sebuah perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Bagi perkembangan organisasi. Mulai kapan? Ya mulai bagaimana juga. Mulai dari perencanaan seleksi, ya, suksesi, pergantian. Ya. Kemudian juga jenjang karir. Tenaga juga ada bahwa tenaga kerja juga harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan perorangan yang konsisten dengan kebutuhan sebuah organisasi. Nah, perlu juga kita memperhatikan apa saja persyaratan perencanaan SDM ini. Jadi dalam syarat-syarat perencanaan SDM ini, satu, dia harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Kemudian juga dia harus mempunyai pengalaman luas tentang analisis tugas, job analisis, organisasi dan situasi persediaan SDM-nya, sumber daya manusianya. Lalu yang keempat, dia harus mampu membaca situasi sumber daya manusia, baik itu masa kini dan masa yang akan datang. Dan kemudian yang selanjutnya, dia mampu memperkirakan peningkatan SDM serta teknologi di masa depan. Jadi orang-orang yang harus dipersiapkan dalam hal ini ya harus dipertimbangkan dari awal. Termasuk juga ada pertimbangan nanti bagaimana menghadapi satu teknologi, perkembangan teknologi di masa depan. Ya. Lalu prosesnya seperti apa perencanaan SDM itu? Ya. Strategi SDM itu, ini kan merupakan alat, ya, yang digunakan untuk membantu organisasi dalam hal mengantisipasi serta mengatur penawaran dan peminatan. Nah, ini maka strategi SDM ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan serta dikelola. Yang diantaranya ada beberapa proses yang dilalui. Yang pertama adalah ada prosedur perencanaan SDM. Kemudian menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Lalu mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Ya. Lalu yang selanjutnya menetapkan beberapa alternatif. Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada, kemudian hal itu bisa dijadikan sebuah rencana. Dan terakhir dia menginformasikan rencana kepada para karyawan.
ya, para bawahan yang kemudian bisa direalisasikan. Kemudian yang selanjutnya ada pengevaluasian SDM. Jika perencanaan SLM dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh keuntungan-keuntungan. Dengan perencanaan itu dia ada mendapatkan manajemen bahwa Puncak memiliki pandangan yang lebih baik lagi terhadap dimensi SDM. Serta keputusan-keputusan yang dilakukannya. Kemudian biaya SDM menjadi lebih kecil. Ya, karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal yang dibayang-bayangkannya. Lalu adanya kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan baik itu SDM yang pria ataupun wanita. Dan tentunya hal ini sekarang ya mungkin juga bisa pelibatan dari wanita dan golongan minoritas di dalam sebuah rencana masa yang akan datang. Nah, kemudian dalam manajemen SDM ini perlu ada ya selalu ada yang disebut dengan rekrutmen ya. Perekrutan. Kemudian dari rekrutmen ada seleksi. Jadi ada rekrutmen, seleksi baik itu untuk pendidik maupun tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan. Apa itu rekrutmen? Nah, rekrutmen itu adalah serangkaian aktivitas ya, di mana di situ mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Sehingga bahwa dalam rekrutmen ini itu ada proses penarikan sekelompok calon, sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang tidak ada, posisi yang lowong. Nah, rekrutmen yang efektif itu akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Nah, dalam hal rekrutmen itu di situ ada upaya pencarian sejumlah karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang yang paling tepat ya untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada ya. The right man in the right place ya. Jadi siapa yang paling yang tepat itu dalam menempati sebuah posisi. Jadi intinya bahwa rekrutmen ini bagian daripada usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengisi jabatan-jabatan tertentu ya, yang masih kosong. Ya. Selain itu bahwa rekrutmen ini juga merupakan usaha mengatur komposisi sumber daya manusia secara seimbang. Ya, sesuai dengan tuntutan melalui penyeleksian yang dilakukan. Nah, melalui rekrutmen organisasi ini, di situ akan dilakukan komunikasi ya dengan pihak-pihak tertentu agar memperoleh sumber daya manusia yang potensial. Sehingga akan banyak pencari kerja dapat mengenal dan mengetahui organisasi yang pada akhirnya memutuskan kepastian atau tidaknya dia dalam bekerja. Nah, perlu kemudian juga kita mengetahui kalau tadi ada rekrutmen, kemudian ada seleksi. Ya. Apa itu seleksi? Jadi proses seleksi ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam keseluruhan proses MSDM. Di proses manajemen sumber daya manusia. Dan ini tentu bukan tanpa alasan. Jadi bahwa alasannya bahwa suatu organisasi ataupun perusahaan akan mendapatkan sejumlah pegawai itu tergantung pada
cermat tidaknya sebuah proses seleksi yang dilakukan. Maka proses seleksi ini bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada perekrutan. Daripada perekrutan itu. Jadi karena itulah bahwa seleksi itu sebagai suatu proses dengan mana calon karyawan dibagi ke dalam dua bagian. Jadi ada bagian yang diterima dan juga ada bagian yang ditolak. Maka dari itulah bahwa kita perlu sekali memahami hal ini, ya. Maka prosedur seleksi ini, prosedur yang cermat dan penempatan yang sesuai ini merupakan dasar esensi dari pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan atau dalam organisasi. Jika dilakukan dengan baik, maka niscaya prosedur ini akan menjamin bahwa sebuah perusahaan atau organisasi atau lembaga pendidik dan kependidikan ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menghasilkan prosedur yang tinggi. Kenapa harus ada rekrutmen? Ya, apa tujuannya? Tujuan daripada rekrutmen dan seleksi ini. Nah, kalau kita melihat bahwa beberapa tujuan itu, yang pertama ya untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon pekerja. Kemudian yang kedua, tujuan pasca pengangkatan, post hiring goals. Ini penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan spillover effects, ya. Jadi upaya perekrutan itu hendaknya mempunyai efek luberan. Jadi citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar yang gagal harus mempunyai kesan positif terhadap perusahaan. Nah, tujuannya jadi mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat, mempunyai kualifikasi sebagaimana misalnya yang tercantum dalam job description, ya, ada job deskripsi jabatan, ya. Jadi tindakan itu untuk merealisasikan keinginan secara umum, yaitu the right man on the right place, menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Nah, selain daripada itu tentu bahwa seleksi itu dengan hal ini punya kebermanfaatan yang lain, di mana nanti karyawan itu akan mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial. Karyawan yang jujur dan disiplin. Karyawan yang cakap dengan penempatan dan tempatnya. Karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja. Karyawan yang memenuhi syarat undang-undang. Karyawan yang dapat bekerja sama, dinamis dan kreatif, inovatif, bertanggung jawab, ya. Lalu loyal dan berdedikasi tinggi, mudah dikembangkan di masa yang akan datang. Kemudian bekerja secara mandiri, bahkan nanti bisa dia memiliki budaya dan perilaku malu mengurangi tingkat absensi atau turnover karyawan. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Ya, proses seleksi itu diantaranya ya, ada beberapa poin penting dalam proses rekrutmen dan seleksi, yaitu yang pertama penyusunan strategi untuk rekrutmen. Kemudian ada pencarian pelamar kerja, penyisihan pelamar yang tidak cocok. Lalu selanjutnya ada pembuatan kumpulan pelamar. Sampai kepada pada akhirnya dia apakah diterima atau tidak. Nah, bisa dilakukan itu secara bahwa untuk sistem rekrutmen bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa dilangsungkan atau tidak langsung. Nah, itulah diantaranya beberapa hal yang perlu kita
cermati ya, karena pada dasarnya dalam hal MSDM itu ya bagaimana mengawali merencanakan sebuah perencanaan SDM itu, sampai kepada bagaimana juga kita bisa mengenal, memahami sistem daripada rekrutmen. Sistem rekrutmen ini ya diantaranya mungkin bisa dengan diagnosis seefektif mungkin, membuat deskripsi, spesifikasi, standar kinerja yang rinci, kemudian menentukan tipe-tipe individu yang sering dikaryakan, menentukan kriteria rekrutmen, evaluasi berbagai saluran sumber, menyeleksi sumber rekrutmen, identifikasi saluran rekrutmen, dan menyusun rencana rekrutmen. Dan ada juga di mana 4 seleksi, ada 4 sistem yang bisa dilakukan, yaitu relevansi, reliabilitas, kemudian validitas. Ya. Jadi relevansinya sejauh mana alat seleksi dapat mencerminkan sampel yang representatif. Reliabilitasnya sejauh mana suatu alat seleksi memberikan hasil yang sama apabila dipakai dalam waktu yang tidak sama atau oleh orang yang berbeda. Kemudian juga ada validitas, ya, yaitu hubungan statis dan skor-skor alat seleksi. Nah, ini kemudian pengembangannya nanti SDM itu perlu dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga nanti dalam jenjang karirnya terus ada peningkatan, ya mungkin dari karyawan yang 1 sampai meningkat kedua, golongannya juga meningkat, yang diantaranya yaitu tadi, ya, yang mungkin dari awalnya dia kalau di pendidikan itu dari mulai dia menjadi guru honorer, kemudian diangkat jadi guru tetap, kemudian dia diangkat mungkin saja jadi wakil kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah meningkat lagi jadi kepala sekolah, dari kepala sekolah mungkin nanti jadi sesuatu yang lain, seperti misalkan jadi seorang pengawas, ya, dan lain-lain. Dan ini menjadi satu hal yang penting dalam hal MSDM, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. In ahsan kalami paminallah wa in asa pamin dubi nafsi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.